Ke-14. Oke. Hmm. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitri, kenapa tidak datang tadi Fitri? Fitri, kok hilang si Fitri ini? Hidupkanlah kameranya semuanya, yuk dihidupkan. Kenapa nggak datang tadi Fitri? Apa kendalanya? Kenapa senyum-senyum aja Anti? Cuma Anti yang nggak datang. Ngomonglah kenapa? Sakit ya. Sakit Anti? Tapi seger nih. Masih nggak enak badan Ustazah. Sakit Dari apa? kemarin. Sakit apa Anti? Demam sama tenggorokan Ustazah. Masya Allah. Ini baru ditiru walaupun dia tidak enak badan, tidak fit, tapi tetap zoom. Ya kan Fitri harus begitu. Mana si Liana? Liana, Ustazah, gusi ana bengkak, izin tidak tahfiz. Ada aja. Gusi tak bengkak, nggak mau tahfiz lagi. Jangan begitulah. Jadi ya kalau masih bisa diusahakan, dipaksakan ya diusahakanlah ikut Zoom. Kan enggaknya kalian melakukan aktivitas fisik, cuman nonton, nengok gitu, ya. Atau setoran itu kan cuman ngomong aja. Ya kan Suci ini hilang timbul ini saja tengok ini. Alhamdulillah rajin hari ini ya. Seterusnya begitu ya Suci ya. Ini udah berapa nih? Masih sedikit ini, masih 17 orang. Nah, baik, kita tunggu yang lain, mungkin yang lain masih pada di jalan tadi yang dari sekolah ya. Opi, Mai, siapa lagi, si Balkis sama si udah dapat materi hari ini belum ya? Belum sudah. Oh ya udah, nanti Belum sudah. Nanti minta sama Kak Mita ya untuk materinya. Baiklah, satu lagi saya mau tanya nih, bagi siswa yang mau ikut jalur SBM, siapa yang mau SBM? Udah pada daftar kan LTMPT udah? Zahrani udah ya, Zahrani udah. Suci nanti mau kemana Suci? Rencana? Janur kuning? Gimana? Tahfiz. Oh, tahfiz aja. Mau fokus tahfiz. Oke, siapa lagi? Ade tadi ada. Ade tadi ada. Sofi. Tak ada si Ade ya? Ada? Nggak ada. Masih di Padang. Katanya bulan Februari balik ke Indonesia Raya, ke Medan. Kemana nanti Ade? Ade Irmanisa? Enggak nampak mukanya. Buka kameranya Ade. Iya saja. Nah, di mana Anti? Masih di Padang? Iya, masih di Padang. Mana lah muka Anti, saya tengok dulu. Lagi cuci piring Ustazah, bentar ya. Oh, bagus sekali Anti ngejem sampai cuci piring, luar biasa. Kerja rumah tangga siapkan dulu sebelum sekolah. Memang lain cepatlah itu.
Oh, jadi kapan baliknya nanti nih? Alah, ngada-ngada kalian ini. Oke lah, kita lanjut. Bukalah kameranya, nggak apa-apa. Sudah tengok muka-muka cantik kalian itu dulu. Hani, Ainus, Aisyah Husni, Fitri, Yasmin, Sopi Nabila. Masih 17 orang. Yang lain kemana ini, Sopi? Masih pada di jalan orang itu ya? Si Aisyah Husni itu udah dari tadi pulang. Iya, Ustazah. Aisyah Husni udah dari tadi, tapi masih ada yang tadi anak pulang duluan, ada nggak tahu orang sudah pulang atau belum. Entah kemana-mana orang itu gitu. Oke lah, kita lanjutkan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 orang. Baik, kita lanjut. Bismillah. Materi kita di minggu lalu, jika saja tidak salah, kemarin terakhir kita tentang pembagian alkohol. Alkohol itu ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, dan ada alkohol tersier. Apa perbedaannya, Aisyah Ayu? Apa bedanya? Apa bedanya? Baru masuk si Aisyah nih. Mai Sarah. Apa bedanya kemarin alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier? Apa ya? Aduh. Apa ya Ustazah kemarin ya? Aduh, Ustazah kasih contohnya kemarin tuh. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini di slide ini ada nih jelas-jelas perbedaannya. Siapa yang bisa jawab? Ayo, Ardea. Kalau alkohol primer itu saja, C yang mengikat hidupnya itu dia cuma mengikat satu atom C juga. Iya, kalau sekunder? Sekunder dia mengikat 2 atom C, kalau yang tersiernya dia mengikat 3 atom C. Ambil spidol itu, Kak. Oke. Terima kasih. Nih ya, jadi gampang membedakannya. CH3, CH2, CH di sini misalnya ya. Di sini ada CH2, CH3, OH, CH2, CH-OH. Nih misal nih. 1, 2, 3. Oke, ada 3 nih. 1, 2, 3. Yasmin, yang mana termasuk alkohol primer? Gugus alkohol primer? Yasmin, Salsabila. Nomor 1, 2, 3. Yang primer yang mana? Satu sudah. Betul, 1. Putri, yang mana sekunder? Alkohol sekunder yang mana? Putri, hilang. Putri. Yang mana? Ulangi. Mana si Putri ini? 3. Iya, nomor 3. Berarti yang nomor 2 alkohol apa? Tersier. Iya, bagus ya. Itu aja, mudahnya membedakannya. Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu isomer. Nah, isomer kemarin kan udah ada kita bahas tentang isomer sekilas. Ini alkohol juga punya isomer, ada namanya isomer gugus fungsi. Ingat ya, kalau yang dikatakan dengan isomer gugus fungsi, kemarin saya bilang alkohol berisomer fungsi dengan siapa? Di awal-awal udah kita bilang itu. Alkohol berisomer gugus fungsi dengan siapa? Dengan siapa? Yang sama rumusnya. Siapa? Alkohol itu rumusnya sama dengan eter. Kan udah kita bilang kemarin. Alkohol sama dengan eter, aldehida sama dengan keton, lalu asam karboksilat sama dengan
ester. Iya, jadi mereka itu yang sama rumusnya itu memiliki isomer fungsi ya. Jadi alkohol itu memiliki isomer fungsinya adalah eter. Nih coba perhatikan ini. CH3 CH2OH. C-nya sama-sama 2, 1 2. H-nya sama-sama 6, 3 4 5 6. CH2H2H6O. Rumusnya C2H6O. Ether juga demikian, C2, ini C-nya 2, H-nya 6O, sama-sama C2H6O, namun gugus fungsinya berbeda. Kalau ether gugus fungsinya adalah O, alkohol gugus fungsinya adalah OH. Makanya dikatakan mereka adalah memiliki gugus fungsi, isomer gugus fungsi. Nah, lalu berikutnya adalah isomer optis. Ini silakan kalian literasi saja ya. Optis itu maksudnya adalah hanya posisi kalau kita berkaca, ingat kalau kita berkaca, kalau kita bersisir menggunakan tangan kanan, kalau kita sambil berkaca itu seolah-olah kan kita melihatnya tangan kiri, ya kan? Atau kita makan sambil berkaca, itu seolah-olah kita menyuapi diri kita itu pakai tangan kiri. Tidak, itu namanya adalah efek kiralitas ya. Jadi ini misalnya nih ya, ini ada senyawa alkohol, ini misalnya taruh di sini kaca di sini ada kaca. Dan seolah-olah dia posisinya adalah di sini. Itu namanya adalah isomer optis kiralitas. Sifat-sifatnya bisa kalian baca aja lah di buku nanti ya. Pembuatan juga bisa kalian baca. Pembuatan yang paling fenomenal untuk alkohol ini adalah fermentasi. Udah pernah kan SMP buat tape? Pernah ya? Pernah buat tape ya? Kalau nggak pernah ya selamat, kalau yang udah selamat juga ya. Paling tidak kalian pernah makan tape? Pernah? Boleh tape pulut, mau tape singkong, tape pisang, pokoknya tape. Itu prosesnya adalah fermentasi, yaitu mengubah glukosa. Jadi kalau kalian buat tape singkong, tape ubi, itu adalah bahan dasarnya glukosa C6H12O6. Itu difermentasi, yaitu dengan penambahan ragi. Maka setelah fermentasi diperolehlah alkohol. Makanya dia ada asam-asamnya, ada dia airnya nanti itu kan, itu adalah alkoholnya. Dan juga ada gasnya. Kalau kita buka keluar dia gasnya ya. Ini adalah cara pembuatan alkohol yang paling konvensional, secara konvensional. Cara lainnya adalah ini dengan menggunakan katalis dan lain-lain sebagainya. Nah, dan juga pembuatan alkohol itu adalah menggunakan reaksi Grignard. Ini enggak terlalu ini kali. Kalau ada kalian mau spesifikasinya ke kimia, nanti baru saja mau membahas ini secara mendalam ya. Kalau ini dibahas di bidang kimia organik namanya. Itu seru sekali dia. Kegunaannya apa? Banyak sekali kita gunakan sekarang ini, apalagi zaman-zaman corona ya kan, membuat antiseptis. Apalagi kemarin waktu kalian masih kelas 11 ada kalian membuat antiseptis sebelum corona, membuat hand sanitizer ya kan, ada penggunaannya alkohol. Untuk apa itu alkohol? Alkohol itu banyak sekali digunakan. Ada juga sebagai bahan baku pembuat formalin, bahan bakar juga ada digunakan ya, untuk bahan pembuat pembersih luka atau antiseptis. Ada yang penyalahgunaan menggunakan miras ya, tapi tidak boleh itu ya, haram. Dan banyak lainnya seperti untuk bahan bakar etilen glikol untuk pembuatan radiator mobil, gliserol dan lain-lain sebagainya. Di kosmetik juga ada. Di buku kalian lebih banyak lagi di situ penggunaan alkohol. Nah, berikutnya adalah ether, tata namanya kemarin sudah kita bahas. Nah, isomernya juga udah ya, isomer posisi, dia memiliki isomer posisi. Kemarin dikatakan dengan isomer posisi itu adalah rumusnya sama, gugus fungsinya sama, yang berbeda adalah letak gugusnya. Kalau dikatakan isomer posisi gugusnya yang berbeda ya. Kalau dikatakan isomer gugus fungsi berarti dia gugus fungsinya berbeda gitu. Ingatlah yang tadi kita bilang itu. Perhatikan ini dia sama-sama 1 2 3 4, C-nya ada 4, namun yang berbeda adalah letak dari gugus fungsinya. Di sini gugus fungsinya berada di nomor 1 nih, ini ya. Sedangkan yang ini dia di sini, ada percabangannya dia. Itu namanya isomer posisi. Sifat-sifatnya juga bisa kalian ini saja ya, literasi silahkan dibaca. Nah, bagaimana pembuatan ether? Kegunaannya sajalah. Kegunaan yang paling banyak digunakan adalah ether ini untuk obat anestesi ya.
Dan juga sebagai bahan tambahan untuk metil tersier butil ether untuk inilah pasti kalian tahu yang namanya premium, pertamax, pertalite, apa lagi jenis-jenis itu, premium, pertamax, pertalite dan lain-lain sebagainya lah. Mana yang lebih mahal antara yang tiga ini dulu? Mana yang lebih mahal? Pertamax, Ustazah. Pertamax ya. Ustazah tanya Desi Fitri, kenapa Pertamax itu lebih mahal ya? Kalau Pertamax kita taruh di kereta kita kayak mana rupanya? Apa bedanya? Janganlah mau mahal-mahal aja tapi nggak ada bedanya. Pasti ada bedanya kenapa dia lebih mahal. Ada yang tahu kenapa dia lebih mahal? Gak ada yang tahu, tapi kalian naik kereta, bagaimana ini? Fitri nggak tahu kenapa itu mahal? Cici nggak tahu, pokoknya mahal, bagus lah itu gitu ya. Nah oke, di sini saya jelaskan berhubungan dengan materi kita ini, kenapa Pertalite lebih bagus dari premium dan Pertamax lebih bagus dari Pertalite. Itu bergantung, kalau nggak salah saya pernah menjelaskan di kelas 10, itu bergantung kepada yang namanya bilangan oktan. Pernah dengar bilangan oktan? Nah, jadi bilangan oktan itu semakin dia besar nilai bilangan oktannya, maka semakin bagus ke mesin kita. Kenapa? Kalau semakin besar nilai oktannya, maka akan semakin sedikit nanti residu atau sisa buangan yang dihasilkan pada mesin, sehingga mesin kita tidak cepat rusak. Kalau mesin kita itu pakai premium aja, maka banyak dia ampas-ampas minyaknya itu, maka nanti cepat mesin kita itu karatan dan lain-lain sebagainya, karena ada sisanya, ampasnya banyak gitulah. Nah, bagaimana caranya Ustazah kok bisa dia, kalau biasanya ya premium itu angka oktannya biasanya 80 gitu kan, 70 sampai 80. Kalau dia Pertamax kalau Ustazah tidak salah udah di angka di atas 90. Jadi kalau dia nilai oktannya sudah di atas 90, kemungkinan residu atau sisa zat buangannya lebih sedikit. Ya, lebih sedikit sehingga lebih bersihlah mesin kita dibuatnya, nggak cepat kita menservis dan lain-lain sebagainya. Pokoknya mesin kita lebih bagus, lebih cantik karena namanya sisa buangannya sedikit gitu kan. Dan juga terhadap udara kita buangannya sudah lebih bagus gitu. Nah, kenapa bisa Ustazah? Padahal kan kita ketahui bahwasanya bahan bakar itu bersumber dari satu, yaitu dari tanah. Kita dari minyak bumi diolah menjadi bensin, diolah menjadi ini. Kenapa bisa ada Pertamax, ada Pertalite padahal dia satu gitu kan? Ini sebenarnya premium, Pertalite, Pertamax ini sama jenisnya, sama dari minyak bumi semua ini. Terus kok beda Ustazah? Ada yang angka oktannya 70, ada yang begini, ada yang begini. Nah, yang membedakannya itu adalah penambahan ini, MTBE. Ini ditambahkan sayang, ini. Nah, jadi MTB ini ditambahkan ke dalam bensin untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Nah, inilah zat adiktif yang berfungsi untuk menaikkan angka oktan pada bensin sehingga bensin itu menjadi bersih dan bisa membuat mesin kita menjadi lebih awet. Nah, metil tersier butil ether. Nah, ini senyawanya adalah senyawa ether gitu. Jadi, kalau ada nanti orang kalian yang bertanya, "Nak, kalian kan udah SMA nih, tahulah kenapa lah nanti kita dibodoh-bodohin sama pemerintah, kenapa Pertamax ini lebih mahal ya? Apa ininya?" Oh, udah tahulah mama itu kalau memang lebih bagus lah mesin kita, tapi kenapa? Nah, kalau ditanya sama orang tua kalian udah tahu, itulah alasannya. Jadi kalau dia semakin tinggi harganya itu karena nilai oktannya semakin tinggi. Nilai oktan itu maksudnya apa Ustazah? Nilai oktan itu adalah nilai ketukan. Ketukan itu maksudnya adalah ketukan mesin. Nilai ketukan mesin. Jadi kalau kita pakai minyaknya itu adalah minyak yang jelek-jelek, jadi kutuk, begitulah istilah pasarannya gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan nilai angka oktan yang tinggi, ini minyak kita semakin bersih, semakin jernih dan mengeluarkan zat residunya sedikit dan juga gas-gas
gas-gas berbahayanya juga sedikit gitu. Salah satunya adalah timbal. Kalau kita pakai yang oktan rendah itu timbalnya makin banyak. Misalnya kalau kalian pernah melihat ada orang pakai motor zaman-zaman dahulu, dia ngegas, keluarlah asap-asap sampai terkepul asapnya itu hitam-hitam. Nah, itu adalah residu, namanya barang buangan yang nampak dia timbalnya itu gitu. Itu gas timbal namanya. Itu adalah polusi ya. Jadi itulah dia fungsi MTBE, metil tersier eter. Ya, salah satu manfaatnya yang sangat banyak digunakan sekarang ini. Nah, baik, kita lanjut sekarang aldehida dan keton. Ingat, pasangan aldehida adalah keton. Jadi kalau ada nanti seperti ini ya, misalnya kalau ada seperti ini, misalnya dia bilang berikut ini adalah misalnya dia bercerita ada senyawa, pokoknya dia ada di situ bersenyawa aldehida. Pokoknya dia menceritakan tentang senyawa aldehida. Kan kalau tipe-tipe soal sekarang seperti itu dia pokoknya berceritalah bahwa ini tentang senyawa aldehida. Nah, baru dia bilang lah, senyawa yang diceritakan di atas itu memiliki isomer gugus fungsi dengan senyawa berikut. Katanya misalnya A CH2OH, B ini O gitu kan, dibuatnya senyawanya. Lalu C rangkap 2O gitu kan, D baru ada dibuatnya. Nah, ini seperti ini langsung saja kalian lihat. Oh, ini aldehida. Aldehida itu berisomer gugus fungsi dengan si keton. Ingatlah, keton gugus fungsinya apa? Apa gugus fungsi keton? C rangkap 2O. Iya, C rangkap 2O. Itu aja kita itu harus kalian ingat. Rata-rata kalau yang seperti ini seperti itu dia soalnya dibuatnya ya. Minggu depan lah saya tunjukkan ada soal HOTS tentang ini. Soal HOTS tentang hidrokarbon. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia tata namanya, kemarin sudah kita bahas ya, aldehida. Aldehida itu nama trivial ya. Kalau nama yufaknya adalah alkanal ya, alkanal. Jadi akhirannya adalah al. Nah, baik, kita perhatikan isomernya ada dua juga, yaitu isomer kerangka dan juga isomer fungsi. Jadi kalau isomer fungsinya kalian pasti udah tahu ya, bahwa dia itu berisomer fungsi dengan keton ya. Nah, isomer kerangkanya sama seperti yang kemarin, yang tadi ya, isomer kerangka itu adalah hanya bentuknya aja yang berbeda, strukturnya aja berbeda ini. Nah, C-nya sama ya, tapi ini ada cabangnya. Ini lurus saja, C-nya sama ini. Oke, baik, sifat-sifatnya aldehida ini juga Ustazah kalau waktu kuliah belajaran kimia organik ini bagian Ustazah pernah untuk bagian presentasi, dan saya sangat menyukai tentang aldehida ini karena ini banyak sekali pemanfaatannya tapi salah manfaat gitu. Apa itu? Nah, aldehida ini merupakan senyawa polar yang dia itu mudah larut dalam air dan juga bisa melarutkan polar dan non polar. Jadi aldehida itu bisa melarutkan minyak, lemak, bisa dia larutkan. Ana buktinya Ustazah. Contohnya, pernah mengetahui mayat disuntik? Pakai apa suntik mayat? Pakai formalin. Inilah formalin. Formalin itu adalah senyawa aldehida. Formalin itu adalah nama pasarannya, nama betulnya adalah formaldehida. Nah, itu nama kimia sebenarnya. Formalin itu nama pasarnya, ya. Nah, titik didihnya tinggi, dapat mengalami reaksi adisi, oksidasi, polimerisasi, dan autoredoks. Nah, ini adisi kemarin sudah kita bahas ya, tentang reaksi adisi, substitusi, dan juga eliminasi. Nah, ini dia reaksi ini kalian baca aja lah, untuk oksidasi dan juga untuk reduksi asam karboksilanya. Nah, inilah dia formaldehid yang saya bilang itu, yang disebut dengan formalin kalau bahasa biasanya. Jadi formalin ini adalah digunakan sebetulnya untuk desinfektan atau anti serangga, anti desinfektan lah ya, pengawet mayat, untuk pengawetan di bidang industri plastik dan lain-lain sebagainya. Jadi salah kalau digunakan untuk mengawetkan bakso, digunakan untuk mengawetkan ayam, itulah yang kalian makan. Makanya ya banyaklah sekarang ini muncul penyakit-penyakit yang kita tidak tahu. Kok zaman dulu nggak ada ya kayak gitu. Nah,
Apalagi Ustazah, misalnya pembuatan untuk melamin. Tahu melamin ya? Kita sekarang banyak kan menggunakan tengok saja dulu Zahra nih. Sekarang ini kan banyak peralatan rumah tangga yang menggunakan bahan melamin. Kenal melamin? Kenal? Kenal ya? Tahu ya? Kalau di tempat-tempat jual bakso, Ustazah perhatikan juga banyak sekarang yang mereka itu menggunakan mangkok-mangkoknya itu pakai melamin, ya kan? Nah, jadi sebenarnya melamin ini adalah ada dibuat bahan dasarnya dari aldehida, ya. Nah, jadi sebenarnya untuk pembuatan melamin ini karena ada aldehidanya tidak disarankan untuk bahan yang panas. Kenapa demikian? Karena apabila melamin ini diberi suhu yang panas, maka ada ikatan yang putus. Makanya kalau kalian perhatikan melamin ini rata-rata dia kan warnanya pudar, tergores gitu kan. Nah, itu berarti ada ikatan yang putus. Kalau itu kita konsumsi lama kelamaan di dalam tubuh kita itu akan terendap. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi kalau kalian punya melamin itu cukup digunakan untuk yang dingin-dingin, jangan dipakai untuk yang panas-panas ya. Berikutnya adalah keton. Keton sudah kita bahas kemarin tata namanya ya. Keton itu adalah nama trivialnya, kalau nama eufeknya adalah alkanon. Dia juga memiliki isomer kerangka dan juga isomer fosis ya. Ingat kalau isomer kerangka itu adalah jenis cabangnya atau strukturnya saja yang berbeda gitu ya. Sifatnya seperti apa? Sifatnya itu adalah bersifat polar, larut dalam air, tidak memiliki ikatan hidrogen dan lain-lain sebagainya, bisa dibaca. Ada juga pembuatan alkohol ya. Dan kegunaannya yang paling banyak digunakan adalah tau aseton. Siapa yang pernah pakai Kutex di sini? Pakai Kutex? Ada yang pakai? Tahu sudah. Tahu ya? Kayak mana cara menghilangkan kutek itu Zahra nih? Alkohol saja. Pakai aseton saja, Iya. taruh di kapas. Iya, pakai aseton itu ya, pakai aseton dikasih di itu untuk menghilangkan yang itulah. Juga digunakan sebagai pelarut organik untuk melarutkan beberapa macam plastik atau misalnya kayak thinner, tahu ya thinner ya? Thinner itu untuk apa itu thinner? Untuk cat pun. Cat, iya cat. Itu biasanya untuk ngapus-ngapus cat. Oh gagal nih, dah gantilah catnya gitu. Oke, kita lanjut asam karboksila dan ester. Tapi seperti waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Oh ya, tadi Ustazah mana si Opi. Jadi kayak mana tugas kalian Opi? Siapa aja kawan Antipi? Begini sudah. Ada salah gitu sudah. Aduh, kapan lagi kami tunggu? Semua sudah mengumpulkan, tinggal kalian ya. Ustazah tunggu ya. Jadi Ustazah sudah tinggal ada satu lagi yang belum Ustazah tonton itu. Semuanya sudah Ustazah lihat, bagus, lucu-lucu ya. Ustazah tersenyum sendiri. Ada yang dia videonya ada suara gajah lah, gajah yang berteriak-teriak. Ada yang dia hening, ada yang dia suaranya Ustazah mendengarkan, loh kok jadi berubah suara anak-anak ini ya di video ini, bingung Ustazah, siapa nggak tertebak Ustazah, ini siapa ya? Di akhir baru Ustazah lihat nama kelompok ini, loh jadi di mana lah suara si ini di sini, kok seksi kali suara orang ini. Ustazah pikir kayak gitu, berubah suara kalian, kenapa dikompres atau begitu? Kalian cantik-cantik kan suara itu, emang begitu? Ya Yasmin, emang kayak gitu suara kalian, kok cantik-cantik kali suara kelompok kalian Ustazah dengarkan itu, hah? Yasmin? Gak ngerti saja, gak tertebak Ustazah awalnya betul, gak siapa ya gitu. Oh cuman satu yang bisa Ustazah tebak pas waktu di video itu, si Liana, cuma suara si Liana yang bisa Ustazah tebak, yang lain gak ngerti Ustazah siapa ini. Kenapa kok ada yang macam cadel, ada yang macam-macam lah pokoknya gitu. Kalau kelompoknya Aisyah Husni masih jelas Ustazah tahu, oh ini suara si ini gitu kan. Kalau kelompoknya Sophie Magrina itu semuanya suara si Nurul, ya kan? Nah, kelompoknya si Tasya
Si Tasya tak ada di sini ya, nggak masuk si Tasya. Kelompok si Tasya lain pula gitu kan. Cuman si Tasya yang ada suaranya, yang lain hening, diam aja, gerak sedikit, diam aja gitu. Saja pun mau kayak mana, lalu saja melihatnya ini gitu kan. Tak ada suaranya. Kalau macam punya yang dibuat si Nurul itu masih ada gajah-gajah, oh gitu-gitu sedikit kan, masih ada sedikit hiburan. Ini hening aja gitu, macam-macam. Tapi nggak apa-apa, bagus semuanya. Jadi saja tunggu ya, yang satu lagi tinggal punya si Opi ya, punya Opi. Kalian minggu ini lah, orang semua udah ngumpul tanggal 30, saja bilang 30 ya. Oke. Demikian, terima kasih partisipasinya bagus-bagus semuanya. Ustazah mengucapkan barakallahu fikun, semangat kalian mengerjakan proyek walaupun di musim seperti ini, tapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk bekerja sama. Ustazah suka itu ya. Mudah-mudahan sukses semuanya ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang belum absen lah dulu coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di absen ya, yang belum absen ya. Iya. Bisa. Iya ya. Biasa. Kurang asam.